Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu yuk. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku belajar dan peralatan tulis yang harus disiapkan. Ada yang sudah tahu belum pembelajaran kita hari ini apa? Kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Materinya itu ada menghargai jasa pahlawan, menanggapi suatu permasalahan, serta seni lukis. Tujuan pembelajaran ini agar anak-anak ibu dapat mengidentifikasi bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan kita. Kemudian, anak-anak ibu juga dapat menanggapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini sangat penting untuk dipelajari. Ada yang tahu mengapa? Karena kalian harus dapat menanggapi setiap permasalahan dengan penuh tanggung jawab. Dan anak-anak ibu juga harus untuk menghargai jasa pahlawan kita. Untuk lebih pahamnya lagi, kita tonton video ini yuk. Halo anak-anak ibu, kita belajar tentang peristiwa dalam kehidupan. Tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Guru merupakan pahlawan di masa kini. Karena itu, kita juga harus menghargai jasa-jasanya. Guru juga memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme. Kira-kira apa ya manfaat yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Pada dasarnya, karena guru, anak-anak ibu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak ibu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme, maka anak-anak ibu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Anak-anak ibu juga akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan, dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar. Kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimanakah caranya? Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Teks ini juga bisa kalian baca di buku siswa halaman 197. Teks tersebut berjudul Menghargai Jasa Para Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini, kamu bisa sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Sekarang, kita belajar dari masalah yuk. Yang pertama, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Pertanyaannya, bagaimana sikap kamu ketika mendapat nilai yang diharapkan? Maka, sikap yang harus kamu kerjakan yaitu harus bersyukur dan terus bersemangat untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Kemudian, bagaimana sikap kamu ketika mendapatkan nilai yang tidak diharapkan? Kamu bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran dan lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian, pertanyaan yang kedua, saat Pak Guru menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asik berbicara. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikap kamu terhadap dua temanmu itu? Maka, sikap kamu yaitu menegurnya secara halus karena tidak menghargai Pak Guru. Selain itu, juga mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Serta, kamu tidak ikut-ikutan berbicara dengan mereka. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kedua temanmu saat guru mengajar? Sikap yang harus dilakukan sebaiknya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, karena mendengarkan Pak Guru banyak manfaatnya, seperti menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari pengertian, ciri, dan contoh, serta mungkin kamu juga sudah memadukannya ke dalam surat undangan. Kita juga dapat memasukkan karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Berikut contoh seni lukisannya. Jadi, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tidak? Kesimpulan kita dalam materi ini yaitu nilai-nilai kepahlawanan yang dapat anak ibu lakukan di setiap hari itu seperti mementingkan kepentingan bersama, rela berkorban, mau menerima kekalahan, dan juga mau meminta maaf. Kita juga dapat membuat surat undangan dengan menambahkan unsur kebudayaan di lingkungan kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatannya ya.